Selamat siang Bu Dilas. Selamat siang juga Bu Nurul. Bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Nurul sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu. Oh ya Bu Dilas, apakah nanti Bu Dilas ini akan mengadakan percakapan dengan Koci ya? Iya Bu Nurul, betul sekali. Oh kalau begitu saya nanti minta izin ya Bu untuk mengikuti dan mendampingi Bu Dilas ketika coaching. Boleh saja Bu, tentu saja sangat boleh. Justru malah saya akan merasa sangat senang sekali ketika Ibu Nurul mau mendampingi pada saat proses coaching. Baik, ketika Bu Dilas nanti selesai coaching nih ya Bu, izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan coaching yang dilakukan Bu Dilas dengan coaching ya Bu. Baik Bu, boleh sekali. Nanti itu akan menjadikan refleksi dan umpan balik untuk diri saya sendiri Bu. Oke, namun Bu, sebelum coaching nih Bu, bolehkah saya bertanya dengan Bu Nila sebentar? Boleh sekali, silahkan jika Ibu Nurul ingin menanyakan beberapa hal kepada saya. Nah, sebelum melakukan coaching nih, apakah Bu Nila sudah menyiapkan tentang rubrik penilaian yang akan digunakan apa belum? Untuk rubrik penilaian tentu saja sudah saya siapkan Bu. Oh sip, rubrik penilaian yang digunakan Bu Nila seperti apa ya? Bisa dijelaskan Bu lebih detailnya seperti apa? Begini Bu Nurul, untuk proses coaching yang akan saya lakukan ini nanti, saya menggunakan alur tirta Bu, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Begitu Bu Nurul. Oke, jadi gitu ya Bu ya. Jadi menggunakan alur tirta ya Bu ya. Iya. Kemudian apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching terhadap coachingnya? Di dalam proses coaching saya nanti, saya ingin mengembangkan prinsip coaching seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Oke, baik Bu. Berarti ada 3 kompetensi ya yang dikembangkan saat proses coaching nanti. Yang pertama ada kehadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif, kemudian menggunakan pertanyaan yang berbobot. Lalu kira-kira ketiga kompetensi itu bagaimana bagian mana kompetensi yang secara spesifik ingin Ibu Nilas kembangkan? Kalau menurut saya Ibu begini, dari ketiga kompetensi itu nanti saya akan mengembangkan kompetensi dari mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot selama proses coaching. Oke, lalu untuk indikator apa yang akan dicapai Ibu dari kompetensi yang dipilih tadi? Indikator apa yang ingin dikembangkan? Dari proses coaching ini nanti, indikator pencapaian menurut saya nanti adalah coach dapat menggali kemampuan yang ada pada diri coach sendiri, sehingga coach itu nanti dapat memunculkan ide dari beberapa pertanyaan berbobot yang nantinya akan saya tanyakan kepada coach, sehingga pada akhirnya coach itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Begitu Bu.
Oh begitu, luar biasa sekali ya Bu Nilas ya. Sangat hebat berusaha untuk menggali kemampuan dari Koci. Itu ya Bu Nilas ya. Iya, betul sekali Bu. Jadi nanti saya mengharapkan bahwa Koci nanti dapat menemukan solusi yang nantinya dari solusi itu Koci ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, masalah yang sedang dihadapi begitu Bu. Oke, baiklah Bu Nilas. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan Bu. Nanti saya minta izin ya Bu ya untuk mengikuti kegiatan coaching ini bersama Koci. Dan Bu Nilas mungkin bisa langsung untuk melakukan coachingnya. Baik Bu Nurul, izin saya ingin mempersiapkan dulu ya Bu. Siap. Assalamualaikum Bu Nilas. Waalaikumsalam Bu Rizka. Alhamdulillah senang sekali saya hari ini bisa bertemu kembali dengan Bu Nilas. Apa kabarnya hari ini Bu Nilas? Sehat? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Bagaimana dengan Ibu Rizka sendiri? Kabar hari ini Bu Rizka sehat? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Begini Bu, hari ini itu saya ingin curhat Bu. Saya ingin menyampaikan beberapa hal karena saya itu mendapatkan beberapa permasalahan di kelas saya Bu. Oh baiklah. Kalau begitu, kalau boleh saya tahu permasalahan Bu Rizka itu apa ya? Jadi begini Bu, saya kan itu mengajar di kelas 3 kan ya Bu ya. Anak-anak itu sering membuang sampah di sembarang tempat, terutama di laci-laci meja mereka Bu. Jadi mereka tidak membuang sampahnya itu di tempat sampah. Jadi mereka itu ketika saya kemarin sidak Bu di kelas itu ternyata banyak sekali sampah di laci mereka. Itu kan biasanya kebetulan saya rolling kan anak-anaknya, terus yang mendapatkan jatah kursi dan meja dari temannya itu keberatan karena sampahnya banyak seperti itu Bu. Oh baiklah Bu Rizka, berarti hari ini Bu Rizka ingin membahas tentang perilaku anak-anak yang membuang sampah tidak pada tempatnya, tetapi justru di laci-laci meja, begitu ya Bu Rizka? Iya Bu Nila, saya berharap setelah ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya itu Bu. Baiklah. Begini Bu Rizka, saya sangat memahami bagaimana keadaan Bu Rizka. Nah, sebelum kita mencari solusi, apakah Bu Rizka mengetahui kira-kira apa yang menjadi penyebab siswa-siswa ibu itu melakukan hal tersebut? Apa yang menyebabkan anak-anak itu membuang sampah tidak pada tempatnya, tetapi justru membuang sampahnya di laci-laci meja Bu? Nah itu Bu, kalau menurut saya Bu, kalau alasan jauh dari tempat sampahnya itu kayaknya tidak, karena di setiap kelas itu, di depan kelas itu sudah ada tempat sampahnya sendiri-sendiri. Mungkin saya merasa kok kesadaran anak-anak itu dalam membuang sampah di tempatnya itu masih kurang begitu Bu. Oh, berarti pada intinya permasalahan dari murid-murid Bu Rizka sendiri itu karena kurangnya kesadaran dari siswa-siswa Bu Rizka dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan di dalam kelasnya begitu. Jadi pada akhirnya siswa-siswa tersebut membuang sampah di laci-laci meja begitu ya Bu? Iya Bu, karena kurang kesadaran itu maka anak-anak itu jadi membuang sampah sembarangan. Ya memang ada sih Bu anak yang sudah membuang sampah di tempatnya, tapi kok masih banyak sekali. Ketika yaitu tadi ketika piket saya itu lihat di laci-laci itu ketika disulai itu kok masih banyak sekali bungkus-bungkus makanannya. Oh begitu. Menurut Bu Rizka, kira-kira selain kurangnya kesadaran siswa dari yang ada di kelas Bu Rizka nih tentang kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan,
menurut Bu Rizka kira-kira apakah ada penyebab yang lainnya sehingga siswa-siswa ibu itu membuang sampahnya di laci-laci meja, Bu? Apa ya Bu ya? Saya kira anak-anak itu belum tahu tentang bahayanya membuang sampah sembarangan itu apa begitu Bu. Belum paham mungkin ya Bu ya. Oh, bisa jadi sih Bu Rizka. Jadi karena anak-anak itu belum tahu dampaknya atau akibatnya dari membuang sampah di laci-laci meja. Mungkin begitu ya Bu Rizka? Betul Bu, selain mereka kurang sadar, mereka itu juga tidak tahu bahayanya kalau kita membuang sampah itu. Yang jelas ya Bu ya, kalau dari segi kebersihan kan itu kurang baik dipandang mata, juga tidak enak dan bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Kalau di laci-laci itu kan juga mengganggu saat mereka belajar Bu. Jadi tempat belajarnya kurang nyaman karena banyak sampah, jadi konsentrasinya bisa terganggu. Kemudian mereka itu juga kayak belum tahu dan cuek seperti itu loh Bu. Dampaknya juga itu karena kurang paham kalau membuang sampah itu bisa menjadi sarang penyakit. Nah terutama kan saat ini beberapa kali sudah hujan, itu nanti kan airnya bisa tergenang di botol-botol sampah plastik yang mereka pakai toh Bu, nanti bisa menjadi jentik-jentik nyamuk, kemudian berkembang menjadi demam berdarah. Kalau ditumpuk-tumpuk seperti itu kan apa ya Bu, biasanya lalat-lalat itu kan hinggap, kemudian nanti bisa hinggap di sampah, terus di makanan anak-anak, mereka makan tanpa sadar, kemudian mereka sakit, bisa jadi sakit perut begitu Bu, kan bahaya. Iya Bu, betul sekali. Zaman sekarang memang kita harus lebih intens di dalam memberikan pemahaman tentang kesadaran kebersihan lingkungan kepada anak-anak, dan juga lebih bahayanya tentang pentingnya kebersihan bagi kesehatan tubuh anak-anak tersebut ya Bu ya. Ya betul Bu. Nah begini Bu Rizka, kurangnya kesadaran pada anak-anak yang ada pada kelas Bu Rizka itu tadi, mereka juga akan menjadi kurang tahu apa dampaknya dan tentang apa yang sudah mereka lakukan dengan membuang sampah tidak pada tempatnya, terutama di laci meja itu tadi. Nah sekarang dari permasalahan yang sudah Bu Rizka ceritakan nih tadi, kira-kira menurut Bu Rizka apakah langkah yang cocok, apa rencana solusi yang cocok untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswa Ibu Rizka itu tadi, kemudian supaya nantinya anak-anak itu memiliki kesadaran pada dirinya sendiri tentang kebersihan lingkungan dan menjaga kebersihan terutama yang ada di dalam kelas, begitu Bu? Iya sih Bu, begini Bu, saya itu punya rencana ya Bu ya, nanti di tengah-tengah pembelajaran saya itu saya ingin menyelipkan kegiatan untuk anak-anak itu nonton video tentang dampak membuang sampah sembarangan Bu, supaya anak-anak itu melihat dengan jelas bagaimana kalau sampah itu dibiarkan begitu saja dengan sembarangan begitu Bu. Bagaimana kalau sampah-sampah itu menumpuk, terus apa akibatnya seperti itu Bu. Saya juga punya ide Bu, kalau ingin membuat poster-poster di dinding-dinding depan kelas-kelas itu tentang kebersihan, mengajak anak-anak itu supaya bisa membuang sampah di tempat sampah dengan baik Bu. Nanti saya juga tambahin dengan kesepakatan kelas sepertinya Bu. Nah, supaya anak-anak itu bisa mengingat terus-menerus. Jadi ketika datang itu bersih, pulang juga dalam keadaan bersih. Seperti itu Bu. Baik Bu Rizka, jadi tadi Bu Rizka sudah menemukan solusi untuk masalah anak-anak di kelas Ibu Rizka tadi ya, yaitu dengan menonton video tentang kebersihan lingkungan supaya anak-anak lebih tahu
secara nyata bagaimana dan apa dampak membuang sampah secara sembarangan. Kemudian ibu tadi juga menyebutkan tentang membuat poster-poster yang mampu mengingatkan kepada siswa-siswa ibu supaya bisa menjaga kebersihan dan mengingatkan anak-anak tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat seperti itu ya Bu. Nah, kemudian apakah masih ada solusi yang lain yang Ibu Rizka bisa lakukan selain hal-hal yang sudah Ibu sebutkan tadi supaya nantinya tidak hanya kelas Bu Rizka saja yang sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Mungkin bisa jadi nanti bisa berdampak luas di kelas-kelas yang lain. Jadi semua lingkungan sekolah itu semua siswanya bisa memiliki kesadaran diri tentang kebersihan lingkungan, begitu Bu. Oh ya, baik Bu, Bu Nilas. Saya itu juga punya rencana lain Bu, karena saya merasa bahwa bukan hanya di kelas saya saja yang anak-anak itu kurang bisa membuang sampah pada tempatnya. Di kelas-kelas yang lain itu sebetulnya saya juga menemukan bahwa hal yang sama, anak-anak itu masih kadang jajan terus sampahnya dimasukkan di laci-laci meja. Nah, yang pertama kali saya lakukan mungkin saya akan konsultasi terlebih dahulu Bu dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan begitu Bu. Kemudian nah kebetulan apalagi di awal-awal pembelajaran masih semester 1 ini nanti ada rapat untuk penentuan proyek untuk P5-nya itu Bu. Nanti saya bisa usulkan bahwa tema untuk semester ini adalah tentang mengelola sampah di sekolahan, yang ada di sekolahan supaya anak-anak itu tahu kesadaran untuk mengelola sampah dengan baik begitu Bu. Oh begitu, bagus sekali temanya Bu Rizka ya tentang mengelola sampah ya supaya bumi kita menjadi lestari dan pada akhirnya nanti dapat menumbuhkan kesadaran anak supaya menjaga lingkungan dari sampah itu sangat penting ya Bu ya supaya lingkungan kita menjadi sehat, tetap nyaman dan asri dan jelas nyaman untuk belajar begitu ya Bu ya. Iya Bu, supaya tidak ada sampah lagi yang berserakan di lingkungan sekolah. Oh iya, luar biasa sekali tentang idenya Ibu Rizka ini tadi untuk menerapkan yang berawal dari permasalahan Ibu tadi, kemudian Ibu Rizka bisa menerapkannya ke dalam P5 karena P5 juga merupakan kegiatan untuk menanamkan karakter kepada anak-anak didik kita pada kurikulum merdeka yang sedang kita jalani ini ya Bu ya. Bu Rizka, begini, terkait dengan solusi yang sudah Ibu rencanakan tadi, itu adalah solusi yang sangat luar biasa. Akan tetapi, untuk menjalankan solusi ini tentunya juga membutuhkan sebuah komitmen dari Bu Rizka sendiri. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Rizka lakukan agar rencana aksi yang Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik dan tentunya dalam menjaga komitmen itu Ibu Rizka tidak dapat melakukannya sendiri. Ibu Rizka pasti akan membutuhkan sebuah dukungan atau kolaborasi dari lingkungan sekitar. Apakah kira-kira Bu Rizka dengan komitmen tadi membutuhkan dukungan dari mungkin bisa jadi ya dari kepala sekolah atau mungkin dengan teman sejawat begitu? Iya Bu, kalau supaya permasalahan ini bisa diatasi ya Bu ya, saya harus berkomitmen. Tentunya saya juga harus berkomitmen. Ya kalau tadi menayangkan video-video itu terus akan saya lakukan. Bahkan nanti ketika anak-anak itu melakukan pelanggaran dengan keyakinan kelas itu saya bisa itu Bu melakukan segitiga restitusi begitu ya, supaya anak itu sadar akan tanggung jawabnya lagi. Sedangkan untuk yang tadi untuk tema P5 ini nanti yang jelas bagaimana komitmen saya, kebetulan saya jadi koordinator P5 ya, nanti insya Allah yang menentukan dimensi dan alur kegiatan itu kan nanti saya
misalkan nanti di tahap konseptualisasi itu nanti bisa mendatangkan apa itu namanya narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup yang tentunya itu saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Kemudian nanti kepala sekolah juga meng-ACC anggaran ya Bu ya, karena itu memanggil dari Dinas Lingkungan Hidup. Karena itu saya juga tentunya harus mendapatkan dukungan dari teman sejawat supaya ini bisa berkelanjutan dari di semua kelas, begitu ya Bu. Jadi tentunya nanti kami semua saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mengimplementasikan program yang sudah saya rencanakan. Wah, luar biasa sekali idenya Ibu Rizka ini untuk menerapkan sebuah solusinya ke dalam P5 dan kemudian juga mendatangkan narasumber langsung dari pihak Dinas Lingkungan Hidup yang nantinya bisa ditiru ya. Baik Bu Rizka, kemudian Bu Rizka bisa bercerita tentang keluh kesah terkait anak didik yang kurang sadar dalam membuang sampah. Kemudian Ibu sudah memaparkan penyebabnya, juga sudah memikirkan beberapa solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan ternyata solusinya sangat luar biasa sekali, apalagi dengan komitmen Ibu yang sangat bagus. Bu Rizka juga sebagai koordinator P5, saya yakin Bu Rizka mampu mengatasi untuk kendala-kendala terkait dengan sampah yang tadi anak-anak membuangnya di laji. Nah, berarti sekarang sudah selesai ya Bu permasalahannya, sudah beres, sudah ketemu solusinya ya Bu? Iya Bu, ternyata setelah mengobrol dengan Bu Nilas ini tadi, saya yang tadinya galau, setelah Bu Nilas memberikan coaching ini terhadap saya, itu ternyata luar biasa permasalahan saya, ternyata bisa ditemukan solusinya ini Bu. Iya, dan Ibu sendiri ya yang bisa menemukan solusinya itu tadi. Luar biasa sekali Ibu Rizka. Iya, terima kasih, akhirnya saya jadi plong ini Bu. Ya, saya juga merasa lega karena pada akhirnya Bu Rizka yang tadinya merasa gundah sekarang jadi senang. Saya juga senang melihat Bu Rizka yang bisa tersenyum kembali, semangat kembali setelah menemukan solusi dari permasalahan itu tadi. Alhamdulillah. Ya. Saya juga ini Bu, ingin sekali menerapkan apa yang menjadi ide Ibu tadi lagi tentang mendatangkan dari Dinas Lingkungan Hidup itu tadi ya, ketika memberikan pemateri tentang kesadaran lingkungan tadi. Bolehkah saya diberi informasi supaya nanti saya contoh juga untuk sekolah saya Bu Rizka? Oh ya, bisa Bu, nanti bisa kita saling berbagi lagi. Baiklah, saya juga berterima kasih Bu Rizka. Saya sudah dipercaya untuk mendengarkan keluh kesah dari Ibu. Ternyata dalam sesi mendengar ini saya juga mendapatkan banyak ilmu dari Ibu Rizka. Jadi saya sudah berterima kasih banyak atas ilmunya ya Bu. Sama-sama Bu. Baiklah Bu Rizka, setelah kita melakukan perbincangan ini tadi, bagaimana dengan perasaan Ibu sekarang? Ya Bu, alhamdulillah saya sudah lebih lega Bu, karena sudah berbagi cerita dengan Ibu dan mendapatkan solusi yang baik tentang permasalahan yang tadi saya temui. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu Bu. Saya rasa perbincangan hari ini sungguh sangat luar biasa. Saya harap Ibu bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana Ibu tadi dengan penuh semangat. Iya Bu, insya Allah saya nanti akan lebih semangat dalam membimbing murid-murid saya untuk menjaga kebersihan. Ya, saya rasa sudah cukup ya Bu untuk solusi permasalahan dari Ibu tadi ya. Ya Bu, sudah cukup. Saya terima kasih banyak Ibu sudah mau memberikan waktunya untuk saya bercerita hari ini Bu. Ya, sama-sama Bu Rizka. Bu Nilas, bagaimana kegiatan coaching hari ini nih? Alhamdulillah untuk
coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar, Bu. Alhamdulillah hari ini sudah berbagi kebaikan ya Bu ya. Sudah mendengarkan keluh kesah temannya. Saya lanjut dengan bertanya nih ya Bu Nilas ya. Dari kegiatan coaching yang sudah Bu Nilas lakukan. Oke. Iya, silahkan Bu Nurul, boleh sekali. Oke, terima kasih. Nah, menurut Bu Nilas nih, indikator dari coaching tadi sudah tercapai belum nih Bu? Kalau menurut saya, Bu Rizka tadi sudah mencapai beberapa indikator, yaitu Bu Rizka mampu mengeluarkan ide dalam mencari solusi dari permasalahan yang Ibu Rizka cari. Kemudian untuk alur ceritanya juga sudah saya gunakan dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot untuk menggali kemampuan dari Ibu Rizka, sehingga Bu Rizka bisa dengan sendirinya mengeluarkan ide-ide yang ada berdasarkan kelebihan yang dimiliki oleh Ibu Rizka sendiri. Ya Bu, tadi saya lihat juga selama observasi coaching berlangsung yang dilakukan Bu Nilas sudah luar biasa sekali ya Bu. Tadi saya mengamati coaching juga berjalan dengan lancar. Begini ya Bu Nilas, saya minta izin nih untuk menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan selama Bu Nilas melakukan coaching tadi ya. Tentu saja Bu, silakan Bu Nurul, saya akan menerima dengan senang hati. Oke. Dari hasil coaching yang sudah saya catat tadi, diambil dari poin penting berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan selama proses coaching, bahwa Bu Rizka telah melakukan Bu Nilas telah melakukan coaching dengan alur tirta, betul? Dilihat dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Wah, itu luar biasa sekali ya Bu Nilas ya. Kemudian tadi Bu Nilas juga sudah menyampaikan beberapa pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga Bu Nilas selaku Bu Rizka selaku coach bisa memunculkan ide-ide untuk mengatasi permasalahannya. Itu yang kedua. Kemudian tadi Bu Nilas juga mendengarkan aktif dari setiap permasalahan yang diutarakan Bu Rizka, selalu fokus dari awal sampai akhir sesi coaching, sehingga bisa presence atau kehadiran penuh ya Bu ya. Nah, sungguh luar biasa sekali Bu Nilas, sangat hebat betul Bu Nilas ini. Terima kasih ya Bu Nurul atas umpan balik yang Ibu berikan kepada saya, dan itu sangat bermanfaat sekali untuk saya. Sama-sama Bu Nilas. Lalu nih Bu Nilas ya, untuk kedepannya nih kompetensi apa yang ingin Bu Nilas kembangkan atau ingin gali lebih dalam lagi? Untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya gali lebih dalam, yaitu adalah kemampuan saya saat melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya ingin memperdalam lagi nih Bu. Kemudian saya juga menginginkan mempraktekannya secara terus-menerus, sehingga nantinya saya akan bisa melakukan coaching lagi dengan maksimal untuk menggali potensi yang ada pada diri coaching. Selain itu, saya juga bisa mengarahkan ataupun memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Begitu Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Nilas. Tetap selalu menebar kebaikan ya Bu ya. Semoga apa yang diinginkan Bu Nilas untuk memperdalam alur tirta, kemudian untuk coaching selanjutnya Bu Nilas berjalan dengan baik dan lebih lancar lagi. Terima kasih sekali Bu Nurul sudah mau mendampingi saya selama proses coaching hari ini, dan juga memberikan umpan balik kepada saya. Semoga nantinya saya dapat menerapkan kegiatan coaching kedepannya menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih maksimal. Amin, amin. Oke, baik Bu. Ini saya akan melanjutkan kegiatan lain. Jadi saya mohon pamit ya Bu Nilas ya. Ya, terima kasih Bu Nurul.